saya wakilin Uje gitu. Oh ya udah, Uje udah nelfon kok, udah. Terus pas mau baca doa, saya dipakai nomor sama panitianya. Kok baru ini gue baca doa pakai nomor gitu. Oke, Ustadz, ini juga kita lihat kan juga banyak istilahnya, ada istilah Ustadz flexing nih. Nah, ini pandangan Ustadznya. Ustadz flexing, iya. Ya itu pilihan ya, karena Ustadz ini kan labelingnya dari masyarakat ya. Bahkan ada Ustadz yang baru lulus pesantren, ngajarin TPA, kita manggilnya udah Ustadz. Padahal di Mesir sendiri Ustadz itu artinya profesor. Nah, Ustadz, ini kayaknya kan ada wacana pendakwah harus bersertifikat nih. Nah, ini gimana masalah sertifikasi penceramah ini? Saya sih udah, alhamdulillah. Sudah ya? Saya termasuk golongan pertama yang dikasih sertifikat. Waktu itu masih pro kontra. Ustadz kan juga dulu terkenal sebagai artis ya. Pernah juga main di Ketika Cinta Bertasbih kan? Ya, itu film layar lebar ya. Nah, Ustadz kenapa pilih nggak lanjutkan sebagai artis film atau apa? Sebenarnya saya tuh korban prank tuh. Kenapa? Main KCB. Oh, nggak ada rencana waktu itu? Nggak ada. Jadi saya waktu itu baru pulang umroh sama Uje. Dan adalah kedekatan secara emosional dan pribadi, 9 hari kan kita bareng tuh umroh. Jadi usil-usilnya kita tuh dia udah tahu gitu loh. Tiba-tiba saya lagi servis mobil, inget banget di Bekasi. Bro, besok lu ke pasar Minggu, wakilin gue baca doa katanya gitu. Gue nggak bisa. Oh ya udah, yang minta kan beliau. Akhirnya saya berangkat tuh, saya nyetir sendiri ke pasar Minggu. Ada kayak aula gitulah, saya lupa tuh ya, dekat Ragunan. Udah, terus disambut lah. Ini udah kerja sama tim KCB. Pas saya datang, oh Ustadz yang baca doa. Oh iya, siap. Saya wakilin Uje gitu. Oh ya udah, Uje udah nelfon kok, udah. Terus pas mau baca doa, saya dipakai nomor sama panitianya. Kok baru ini gue baca doa pakai nomor gitu. Mas, saya pakai nomor. Iya. Untuk apa nomornya gitu? Iya, untuk apa? Ya di sini nanti Ustadz juga baca doa tetap harus pakai nomor. Jadi kalau nggak pakai nomor nggak bisa masuk. Saya iya aja lagi kan. Saya telepon Uje, ini saya udah di tempat acara. Ya udah aman, alhamdulillah, makasih. Pas saya masuk, itu kan ada Neno Warisman, ada almarhum Didi Petet. Loh, kok banyak banget. Apa nih gitu kan? Berarti ini? Mau di casting. Oh iya, di casting. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya udah Ustadz mulai. Saya pikir kan doa kan, Uje titipnya doa. Ya saya doa kan. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok doa Pak Ustadz? Loh, kata Uje saya suruh doa. Bukan, ini casting. Astagfirullahaladzim. Casting apaan Bu? Sama Bunda kan saya manggilnya Bunda Neno. Bunda Neno. Bunda, ini casting KCB Ustadz. Kita lagi nyari pemain film artis. Uje bilang katanya Ustadz pernah kuliah di Mesir. Temen gue nih jago ngomong Mesir, lo tes aja. Uje nyuruhnya saya doa loh Bunda gitu. Ini nggak nyambung kita. Cuman karena udah di situ. Ya, kepalang tanggung ya. Kepalang tanggung, saya udah lepek kan. Nanggung ya udah, saya ngomong lah acting pakai bahasa Arab gitu kan. Dan saya kan dulu karena ikut Abang None jadi masih nyisa-nyisa dikit lah. Apalagi memang ganteng gitu kan, cocok. Iya, katanya begitu gitu. Saya udah, itu saya keluar, saya telepon Uje. Wah bener-bener loh bos, malu gua casting masa baca doa kan gitu. Dan diterima lagi. Diterima, cuman jadi polisi Mesir waktu itu Mas. Oh gitu. Iya, dan masih dikerjain lagi sama Uje. Terus? Lu syutingnya di Mesir katanya. Siap-siap, oke. Langsung ke bandara. Saya seneng, wah ke Mesir. Saya pulang kampung nih, nostalgia saya kuliah 4 tahun di sana kan. Syutingnya di mana? Di Jogja. Oh Jogja, soalnya Mesir. Iya, jadi ada suasana yang mirip? Suasana di penjara, tapi di benteng apa gitu, dibikin kayak di Mesir. Saya lihat boarding pass-nya kan. Waktu itu kan belum nyampe di bandara. Tiba-tiba si Uje nyamperin, ini boarding pass lu. Lah, gua ngapain ke Jogja? Itu koper udah kayak mau umroh. Enak pikirnya Mesir pasti lama ini. Iya, itulah akhirnya ya saya itu nggak sampai di situ. Terus? Itu benar-benar Uje. Saya dikasih skrip bahasa Indonesia. Terjemahkan sendiri pakai bahasa Arab. Iya, udah tinggal tag nih. Hairul Umam kan saudaranya udah tinggal tag. Ngomong dong Indonesia. Ustadz ini polisi Mesir, ngapa ngomong ini? Kata Uje, enggak ngomong Mesir, skripnya ada yang Mesir. Oh mati gua. Itu minta waktu 2 jam buat saya terjemahin dulu. Pekerjaannya almarhum tuh. Jadi ya memang
saya korban sebenarnya. Tapi dari dikorbanin itu jadi berkah. Iya. Jadi Ada hikmah di balik dijadikan korban di balik itu. prank gitu. Di balik prank. Kan banyak sekarang juga pendakwa ustadz yang berbisnis ya. Kalau ustadz bisnisnya gimana sekarang? Saya bisnisnya? termasuk orang yang nggak pandai berbisnis nih. Tapi ada buka bisnis apa? Ada sih, ada. Artinya cuman orientasinya saya rubah gitu. Saya ini contoh yang paling gampang berapa kali saya bisnis parfum lah. Oh. Ada temen saya bisnis parfum, saya pesen. Saya tuh orangnya ada temen nih, ketemu temen bawa parfum. Udah bagi. Oh, jadi nggak jadi jualan nih? Jadi jualan. Itu modal bures, untung kagak. Yeah. Akhirnya saya ada tim harus dipisahin. Ini yang benar-benar buat jualan, ini buat hadiah. Tapi tetap aja banyakan hadiahnya gitu. Tapi ujung-ujungnya saya mikir, oh berarti saya bisnisnya sama Allah aja dah. Iya. Gitu kan? Ya, mumpuk pahala. Bisa sama Tuhan aja lah. Yeah. Mungkin dari hadiah-hadiah yang saya kasih, dari situlah Allah tambah rezekinya. Tambah rezeki juga ya, digantikan dengan yang lainnya. Tapi kalau Mas mau ngajak saya bisnis ya juga boleh sih. Oh, ya, boleh, nanti kita bisa bincang-bincang apa yang cocok. Tapi bukan timah ya. Banyak amat tuh 271 triliun soalnya. Ya itulah, khilaf dan kalap lah. Iya. Oke, Ustadz, ini juga kita lihat kan juga banyak istilahnya, ada istilah Ustadz flexing nih. Nah, ini pandangan Ustadz. Ustadz flexing, iya. Ya itu pilihan ya. Masalah kita mau ke politik sebagai pendakwah itu pilihan. Terus kita ingin menunjukkan exposure ke masyarakat bahwa kita alhamdulillah dikasih rumah, itu juga pilihan. Ya masing-masing saya yakin punya alasan yang tidak sama ya. Kalau saya lebih melihat, saya sering bilang sama istri saya, contoh, Mas kalau lihat di dapur saya, ini nggak pernah ada yang saya kasih kaca tembus pandang. Saya debat dulu tuh sama istri saya tuh. Istri saya maunya pakai kaca, supaya kata dia nih, piring-piringnya kelihatan, gelas-gelasnya kelihatan. Saya nggak mau, saya bilang. Justru apa yang ada di dalam jangan sampai bikin orang ke rumah jadi kepengen. Jadi ya udah tutupin semua, termasuk lemari tas. Ini lemari tas kan istri saya tadinya bikinnya transparan. Mungkin namanya emak-emak gitu loh, mau nunjukin tas yang nggak mahal sih. Cuman mungkin kalau orang ke kamar jadi tas bagusnya ini, tas bagusnya itu gitu ya. Itu diem-diem saya kasih apa namanya kaca film tuh. Yang gelap. Yang nggak gelap, dia agak samar-samar tuh. Jadi kayak one way gitu. Saya kasih, dia pulang udah kaget. Ini udah gak kelihatan aja nih lemari gitu kan. Karena saya berusaha untuk ya ini semua cuma titipan sih dari Allah gitu loh. Jadi sebisa mungkin kalau bisa kita sembunyiin, cukup kita yang tahu, kenapa enggak? Karena kita nggak pernah tahu. Karena banyak guru saya yang bilang nggak selamanya orang yang iri itu dosa. Bisa jadi yang lebih berdosa tuh yang bikin iri. Gitu. Jadi sebaik-baiknya harta itu ya harta yang disedekahkan, bukan yang kita tunjukkan ke orang gitu. Luar biasa, Ustaz. Jadi saya lebih memilih untuk ya udahlah, mudah-mudahan apa yang Allah titip dalam hidup bisa dinikmati banyak saudara, keluarga, sahabat gitu. Kan kalau hanya bisa dinikmati di sosmed itu kan ya kenikmatan pandangan saja. Tapi nggak bisa menikmati secara langsung gitu. Jadi itu pilihan Mas menurut saya. Kalaupun ada ya teman-teman Ustadz yang flexing, saya rasa dia punya pilihan dan punya alasan yang kuat seperti apa. Tapi yang saya paham, Rasulullah pun pebisnis yang sukses, entrepreneur yang kaya. Tapi justru lebih memilih untuk tidur di atas pelepah kurma, gitu kan. Sederhana. Bahkan ketika didatangi oleh malaikat Jibril, Rasulullah disuruh pilih, wahai Muhammad, ada dua pilihan dari Allah. Engkau ingin menjadi Rasul sekaligus Raja atau Rasul sekaligus hamba. Kalau Rasul sekaligus Raja, wah ini jauh lebih nikmat. Engkau akan dijadikan Raja lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Lebih kaya dari Raja di Romawi dan Persia. Tapi Rasul meneteskan air mata dan beliau menyampaikan, aku lebih memilih untuk menjadi Rasul dan hamba. Malaikat Jibril bilang, andai saja tadi engkau memilih yang pertama, Rasul sekaligus Raja, maka apa yang engkau sentuh akan menjadi emas. Apa yang engkau injak akan menjadi mutiara. Apa yang engkau tiup akan menjadi berlian. Tapi subhanallah, engkau lebih memilih untuk menjadi Rasul sekaligus hamba.
Jadi itu jadi prinsip hidup saya. Ya, menjadi panutan ya. Menjadi panutan. Gitu. Luar biasa. Ustadz ini buat ini supaya generasi muda ini bisa menjadi penerus seperti Ustadz ini, kira-kira apa saran Ustadz? Ya be yourself aja ya. Dakwah itu menurut saya tidak harus disampaikan dalam konteks ceramah, tausiah. Menyampaikan kebaikan itu nggak harus dalam bentuk profesi, wah harus jadi ustadz, enggak. Saya lihat, saya lupa namanya siapa ya, di TikTok tuh ada TikToker, dia lulusan pesantren, tapi dia berdakwah lewat game. Keren jadi banget. Ada permainan-permainannya. Iya, jadi dia bilang, saya lupa apa namanya, di Free Fire tuh ada apa gitu yang berkah itu adalah ketika kita seperti di game dapat skin katanya. Jadi kalau dapat skin jadi gacor gitu-gitulah. Anak sekarang saya nggak bingung juga saya ngomongnya apa. Nggak paham ya. Berarti kita bukan milenial, kolonial ya. Kita zaman kolonial. Zaman kolonial. Ini bilang mereka Gen Z, jadi Gen Z, betul. Saya aja, ini keren loh. Dari berangkat dari game, dia punya basic pesantren dan itu bakal nyampe ke Gen Z sih, ke milenial. Artinya dia lebih cocok buat ke Gen Z, jadi cepat masuknya. Jadi mulailah berdakwah dari diri kita sendiri dan kalangan terdekat. Berdakwahlah ketika ada teman-teman, kita contohin minum sambil duduk. Itu kan sunnahnya Rasul. Terus berdakwahlah dari ketika nongki-nongki, kalau kan anak sekarang ini lagi nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Makan juga dengan tangan kanan, bicara yang ya agak dijaga-jaga. Terus nggak usah ngebanyak spill aib orang gitulah. Nah itu kan udah bagian dari dakwah ya. Jadi dakwah itu ya ringan banget sih. Dakwah itu bisa di mana aja dan paling penting dakwah dimulai dari diri sendiri gitu Mas. Luar biasa. Nah, Ustadz ini kayaknya kan ada wacana pendakwah harus bersertifikat nih. Nah ini gimana masalah sertifikasi penceramah ini? Saya sih udah alhamdulillah. Sudah ya. Saya termasuk golongan pertama yang dikasih sertifikat. Waktu itu masih pro kontra. Ada ustadz yang nggak setuju. Masa ustadz disertifikat? Kayak barang halal aja, gitu kan? Apa saja sih yang diuji sih? Banyak baca Quran, dites, terus ujian. Dan ujiannya itu bukan lebih kepada ujian intelek, enggak. Tapi ujian pilihan-pilihan ketika, contoh ketika Anda sholat di masjid yang rata-rata jamaahnya Muhammadiyah. Terus bagaimana sikap Anda? Nah itu case-case sih, case by case gitu. Bukan sekedar keilmuannya aja. Berarti banyak kan ke pandangan ya, pandangan dan apa perilaku yang apa yang tindakan yang dilakukan nantinya. Benar. Jadi pilihan-pilihannya itu. Betul. Jadi mungkin dari pilihan itu si MUI ini akan menilai bahwa oh ini ustadz yang aman. Jadi bukan ustadz yang penuh dengan ancaman seolah-olah Islam itu ancaman buat banyak pihak. Dia lebih banyak mengeksplor insight kita sih secara wawasan gitu. Berarti kebanyakan kewawasan kebangsaan kali ya. Kebangsaan. Betul. Tadi saya lagi nyari apa yang pas ya, Mbak. Itu tadi kebangsaan. Ya, jadi Ustadz, itu tahun berapa waktu Ustadz disertifikasi? Saya tahun berapa ya? Berapa tahun? Kayaknya lagi sebelum COVID deh. Iya. Sebelum COVID saya udah dapat sertifikat dan mulai saat itu program-program di TV memang udah mulai dilampirkan sertifikat. Oh, jadi TV banyak penceramah itu dipilih harus salah satu syaratnya itu ya? Betul. Ya, tapi artinya juga tanpa sertifikat pun bisa ceramah juga barangkali. Bisa. Sekarang pun ya kalau ada wacana sertifikasi agak susah ya. Karena ustadz ini kan labelingnya dari masyarakat ya. Bahkan ada ustadz yang baru lulus pesantren, ngajarin TPA, kita manggilnya udah ustadz. Padahal di Mesir sendiri ustadz itu artinya profesor. Jadi kalau kita baca buku dikarang oleh Al-Ustadz itu profesor. Jadi orang Mesir tuh Ustadz taunya profesor. Udah harus tingkat profesor ya? Iya, makanya pas teman saya orang Mesir saya bawa ke sini dia bingung. Kan saya ajak ke acara maulid kan Ustadz semua yang hadir. Ustadz, profesor semua kata dia nih. Luar biasa nih, mudah-mudahan lagi ya. Mudah-mudahan profesor. Padahal juga SD kelas 3 lulus gitu kan. Enggak nerusin. S3. Iya. SD, SMP, SMA. Itu dia. S3 ya. Gitu. Jadi ya itulah unik sih. Jadi Ustadz ini kan sekarang juga kan zaman teknologi udah digital ya, banyak udah ada AI lagi. Ya, nah Ustadz berupaya nggak untuk supaya bisa ngikutin perkembangan zaman pakai ya mungkin dengan teknologi? Oh, saya termasuk Ustadz yang update nih, wes. Up to date ya. AI saya paham lah gitu. Jadi kalau untuk Zoom itu saya udah nggak gaptek lah ya. Bahkan ini contoh simple aja. Jadi
Saya ingat dulu masa transisi dari satu handphone yang konvensional ke handphone yang BlackBerry Messenger, ya kan? Itu ada masa transisi kan? Iya, betul. Nah itu ustadz belum ada yang pakai BlackBerry saat itu, saya udah pakai duluan. Bahkan saya udah pakai yang monokrom tuh, yang scroll, yang dari samping, yang buat email saya udah pakai. Saya dulu pakai, lupa mereknya apa. Terus ini cerita Uje lagi ya, dia ngelihat saya, lu handphone lo kayak talenan katanya. Tipis amat gitu yang zaman Bolt gitu kan. Ya ntar juga pada make. Itu saya di BBM baru berteman 2 orang. Oh, karena belum ada yang punya. Belum ada yang ngerti BBM. Dan saya udah punya power bank waktu itu. Jadi kayaknya analisa teknologi saya cukup canggih nih. Gitu ya. Up to date terus. Up to date terus. Dan AI saya udah prediksi dari 3 tahun lalu kayaknya nanti ada teknologi yang lebih canggih lebih lagi. canggih. Bahkan saya dulu kalau mau keluar kota, mau nonton kayak kita di Netflix sekarang, saya dari VCD saya copyin ke file, saya baru masukin ke laptop. Dan sekarang udah pakai Netflix dan yang lain-lainnya lah. Gitu. Oh, berarti Ustadz pencetus pertamanya dong? Nggak juga sih. Tapi saya banyak ngasih update info ke teman-teman Ustadz yang lain. Contoh banyak Ustadz nggak tahu Netflix nih. Bingung kan, mau nonton gitu loh. Dikit-dikit, pinjem DVD. Hah, DVD? Masih musim lo pakai DVD gitu kan. Saya ajarin gitu kan, buka akun segala macam. Banyak lah teman-teman kita yang memang lebih fokus ke explore ilmu agama ya, sampai nggak ngeh dengan teknologi gitu. Kalau saya alhamdulillah termasuk yang update banget. Ya, barangkali nanti kita lihat di TV, di TikTok, di mana sosmed itu kan sudah bisa menceramah barangkali pakai wajahnya Ustadz, padahal Ustadz juga di rumah aja. Betul. Mereka langsung udah dengan translate sendiri langsung seolah Ustadz yang ngomong. Iya, betul. Suaranya mirip gitu. Ya. Saya pernah ngisi acara Zoom hologram. Itu di Malaysia. Itu canggih. Jadi seolah-olah, tapi dia memang masih pecah-pecah gitu ya, masih patah-patah. Resolusinya masih belum gitu bagus. Tapi seolah memang saya ada di situ. Dan saya yakin, biasanya sih kayak apa yang saya yakin itu teknologi suka muncul. Kayak mobil listrik gitu kan. Dulu orang masih aneh gitu kan. Sekarang udah hal yang biasa. Nanti ada saatnya Ustadz itu ceramah udah nggak kena macet. Jadi ini apa deh? Ya enggak, udah hologram. Hologram tadi ya, tampil di mana-mana ya. Kita cuma pakai green screen, terus kitanya ceramah, tapi audiensnya di sana. Itu insya Allah ketemu masanya yang kayak gitu. Mudah-mudahan panjang umur, gitu kan. Cuman kalau gitu biasanya nanti dipotong tuh amplopnya Ustadz kan. Nggak perlu biaya transportasi pesawat lagi ya. Tapi kan perlu biaya hologram itu. Oh kan itu mahal. dia, kuota hologram mahal itu. Itu 5G saya pasti nanti. Ini kan 5G belum merata lah. Belum merata ya. Gitu. Udah muncul 6G lagi sekarang. 6G gitu. Luar biasa. Waduh. Teknologi cepat sekali ya. Iya. Entah sampai berapa G gitu nanti ya. Iya nih Ustadz juga karena kita tahu Lebaran Idul Fitri kan Ustadz juga pasti sibuk sekali. Iya. Nah ini mungkin untuk pertanyaan penutup nih Ustadz, apa pesan Ustadz untuk generasi muda kita? Oke. Buat kamu-kamu wahai Gen Z, teman-teman milenial, ya teknologi itu tergantung kita yang make ya. Kita nih man behind the gun-nya. Ibarat pisau itu tergantung yang megang siapa. Kalau pisau yang megang emak-emak itu buat masak. Motong leher ayam jadi sop gitu kan. Tapi kalau pisau yang megang begal, jangankan leher ayam, leher manusia juga digorok kan. Jadi teknologi ini, contoh teman-teman saya sekarang mau nyari satu hadis udah nggak usah repot. Banyak aplikasi Al-Quran yang kita cari masalah zakat, semua ayat dan hadis tentang zakat keluar. Udah simple banget, apalagi AI. Saya termasuk orang yang menanamkan teknologi AI di handphone saya. Jadi ketika saya mau spill, ada guru nih bawa kitab, saya nggak usah nanya, foto cekrek, tek, udah pakai Google Lens paling nggak kan, udah ketahuan. Oh kitab ini. Kadang iseng saya lihat Ustadz nih pakai jam kan. Saya fotoin pakai AI, cekrek. Jam apa ini? Wede, lumayan harganya nih gitu. Langsung muncul jam mereknya, harganya langsung. Gitu. Jadi manfaatkanlah itu untuk kebaikan dan mengedukasi diri kita. Belajarlah dari siapapun. Kebaikan itu nggak boleh kita pilih-pilih. Kita harus berwawasan yang luas. Nggak ada lagi tuh skat, kita beda agama, kita beda mazhab, kita beda tradisi. Semua sudah lintas universal gitu ya. Semua ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Allah, kita bergandengan, kita saling belajar. Ya kita harus banyak belajar dari takjil inilah
gitu ya. Semua Takjil orang juga berebutan ya. berebut. Jadi sama-sama mari kita jadi pribadi takjil. Wah, kok pribadi takjil? Maksudnya pribadi yang bisa dinikmati oleh banyak orang gitu. Ya. Lebaran intinya ngajarin kita untuk bermaaf-maafan setiap hari. Berbagi setiap hari, maka lebarankanlah pribadimu setiap hari. Jadilah pribadi-pribadi Idul Fitri di setiap hari. Tidak pandang waktu kepada siapapun, jadilah orang yang bermanfaat karena khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam agama kita diajarkan sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang hidupnya banyak bermanfaat buat orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, makasih Pak Ustadz. Siap. Sebelum kita tutup Mas nih kita Edi. ada cendera mata. Masya nih Allah, buat alhamdulillah. Demikian Sobat Elser On, Sharing Discussion obrolan saya dengan Ustadz Zaki Mirza. Jangan lupa pesan beliau bahwasanya untuk berbuat baik kita jangan pilih-pilih. Berbuat baiklah kepada sesama manusia karena semuanya adalah ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang luar biasa. Sampai jumpa.